warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama dengan Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan kajian masalah Jumat ya. Dikit lagi selesai nih kajian masalah salat Jumat. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan khatib dan imam. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang masalah rukun-rukun khutbah dan bagaimana tata cara khutbah, disertai dengan prakteknya. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk kepada sunnah-sunnah. Yang pertama, hendaknya khutbah Jumat itu dilakukan di atas mimbar. Ya, jadi mimbar tuh bentuknya seperti ini. Ya. Ada beberapa mimbar ya, bisa bentuknya yang seperti meja atau bentuknya seperti ini ya, atau di tempat yang tinggi ya, mungkin semacam undakan ya. Kalau di tempat masjidnya almarhum Ustadz Arifin Ilham itu masjidnya cuman undakan doang, tiga tangga ya. Dan itu sunnah ya. Berapa sunnahnya? Yang sunnahnya yang paling sunnah itu tiga undakan, sebagaimana zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Nabi ya, tempat imam itu cuma 3 tangga, 1, 2, 3. Dan hendaknya posisi mimbar berada di sebelah kanan mihrab. Ya, jadi kalau kita sholat, ini mihrab tempat sholat dan mimbarnya di sebelah kanan. Ya. Ini sekarang karena bukan sholat Jumat ya. Besok kalau sholat Jumat biasanya di mana? Kanan apa kiri? Imamnya di mana? Sini apa sini? Sebelah kanan. Ya. Jadi yang paling afdol ya, posisi imam di sebelah kiri mimbar ya. Nanti kita kalau bikin masjid ya, kalau punya masjid dirubah ya. Gitu. Jadi paling afdolnya posisi mimbar di sebelah kanan mihrab ya. Lalu yang kedua, hendaknya khatib memberi salam ketika ia masuk kepada orang yang ada di dekat mimbar. Ya, jadi caranya gini. Nih khatib di dalam ya, di ruang pengurus. Kemudian masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam pertama kali kasih salam kepada orang yang ada di sekitar mimbar. Ya, assalamualaikum gitu. Itu sunnah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan Nabi itu mimbarnya ya, seperti ini, dan kamarnya Nabi ada di sebelah kanan. Ya, kalau di sebelah antum sebelah kiri. Nabi keluar. Ketika keluar dari rumahnya, dari kamar Siti Aisyah, Nabi memberi salam kepada para jamaah. Assalamualaikum. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Tuh ya. Apa yang diucapkan Nabi dalam hadis riwayat Umar Inda Ibni Addi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dana minal mimbar sallama ala man indal mimbar summa su'ada. Dalam hadis riwayat ya Ibnu Umar, Nabi kalau seandainya
pengen ke mimbar, Nabi salam ame orang yang di sekitar mimbar. Ya. Summa so'ada, kemudian baru Nabi naik ke atas mimbar. Ustaz, kalau seandainya saya khotibnya ada di depan, bagaimana Ustaz? Ya. Seandainya ya, kita posisi khutbah kan ada macam-macam masjid ya. Ada yang diumpetin dulu di belakang, ada yang langsung ke depan. Kalau yang langsung ke depan, ketika sampai, baru sampai langsung assalamualaikum, salaman sama kanan sebelah kanan kiri, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Kenapa Nabi nggak tahiyatul masjid? Nabi di rumahnya sebelah masjid gitu ya. Wa idza istaqbalan nasa biwajhihi sallama summa qa'ada. Nah, dan apabila Nabi Muhammad SAW menghadap manusia, udah naik nih ke mimbar, ya, salama, Nabi salam, summa qa'ada, kemudian Nabi duduk. Disinilah kaifiat bagaimana khutbah dengan satu azan. Jadi kalau kaifiat khutbah satu azan, ya, udah masuk waktu, tit, khatib naik mimbar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Nah, baru azan. Ya. Itu kalau ya khutbah yang pakai apa? Satu azan. Kalau khutbah yang dua azan, sebagaimana zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, bagaimana caranya? Azan dulu, habis azan salat qobliyah. Qobliyah Jumat pernah kita sampaikan ya, hukumnya sunnah, karena setiap antara azan dan iqamah pasti ada salat sunnah. Siapa aja yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa, biarin. Habis salat sunnah, sang khatib naik ke mimbar, ngucapin salam, duduk. Tuh, itu sunnahnya ya. Saat berarti kalau ada khatib nggak salam, sah nggak khutbahnya? Ya sah. Ya. Ini karena bukan bagian dari rukun. Ya, jelas sampai sini. Jadi salam kepada jamaah bagian dari sunnah. Lalu yang ketiga, ketika khatib menghadap ke arah jamaah, kemudian ia mengucapkan salam kembali setelah ia naik ke atas mimbar, sebagaimana yang tadi dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Dulu Nabi, ketika Nabi itu naik ke atas mimbar, ya, Nabi menghadap kita. Nabi melihat para jamaah ya. Jadi kalau kita khutbah dianjurkan menghadap jamaah. Maka ada orang kalau mungkin pemalu ya, dia khutbah jangan begini juga, dia begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau begini jamaah pules, bangun-bangun udah sepi. Makanya ketika khatib itu menyampaikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, pasti jamaah nggak bakal ngantuk. Pernah kita sampaikan minggu lalu bagaimana khutbahnya Nabi. Ala sautuh, suaranya tinggi. Apa? Ihmarra ainuh, matanya memerah. Seakan-akan Nabi sedang memberikan motivasi kepada orang-orang yang hendak pergi jihad tuh. Ya. Makanya kalau orang beri motivasi apa baca? Hah? Ada orang beri motivasi baca. Maka diusahakan kalau bisa sang khotib ya itu nggak usah baca teks. Tapi kalau seandainya nggak megang teks malah jadi ngaco khutbahnya, ya, maka jadi wajib megang teks. Ya. Ini buat yang belum hafal pegang teks. Tapi yang paling bagus nggak usah pegang teks. Ya. Kenapa kok ulama nyaranin megang teks? Ulama sekarang, satu biar nggak lupa. Yang kedua kadang-kadang mohon maaf penceramah itu kalau jadi khotib suka berlebihan. Itu kalau khutbah itu tangan nggak boleh gerak-gerak banyak-banyak. Jadi nggak boleh gini. Semua para hadirin kita semua nggak boleh. Khutbah tenang, megang apa namanya tongkat, udah sampein. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, paling pun pengen berisyarat, cukup berisyarat dengan telunjuk, ya, nggak lebih. Jadi kalau misalnya orang khutbah jangan para hadirin semua takbir, wow, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu bukan momen khutbah, bukan, ya, jelas. Itu bukan momen khutbah. Jadi momen khutbah adalah di mana penyampaiannya cuma satu arah, tuh ya. Lalu hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sha'adal mimbar sallama. Nabi kalau naik mimbar salam. Dalam riwayat yang terakhir idza sha'idal mimbar yaumal jum'ah istaqbalan nas. Nabi
ketika naik mimbar Nabi menghadap manusia, faqala assalamu alaikum. Jadi kalau orang salam cuman assalamu alaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah nggak assalamualaikum doang? Sah. Sebagaimana orang kalau salam assalamualaikum, sah nggak sholatnya? Sah. Karena paling minimal orang mengucapkan assalamualaikum. Tapi salah kalau orang menyebutkan salamu alaikum tanpa assalam. Orang nyebut nih salamu alaikum, salah. Kenapa? Kalau kalimat salamu ya itu harus pakai tanwin. Kalau hilang alif lamnya wajib pakai tanwin. Salamun alaikum. Tuh. Salamun qaulam mir rabbir, harus salamun. Ya. Kalau mau nggak pakai mun, assalamu alaikum. Tuh ya. Itu hadisnya. Ini saya sertakan hadisnya, mohon maaf dalam bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau saya terjemahin nggak cukup lembarannya, ya, bisa jadi 3 lembar nih. Lalu yang keempat, disunahkan bagi khotib untuk duduk sejenak, ya, ketika muazin sedang melakukan azan. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Tuh, ya. Bagi yang mungkin megang teks ya silahkan dah diurutin teksnya. Jangan sampai teks khutbah kita ngaco, berantakan. Ya, baru mulai barakallahu li wa lakum, teksnya ternyata salah. Pengalaman ada orang pakai teks itu nggak pakai di staples. Ada orang khutbah nggak pakai di staples, teksnya jatuh tuh teksnya. Pas bangun lagi, pas diambil, lah kan ngaco tuh teksnya, yang mana itu ya. Makanya kalau antum besok mau khutbah, apa ya, kertasnya diapain? Staples. Kalau perlu kasih nomor, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Ribet ya. Makanya nggak usah pakai teks. Ada yang ribet lagi, pakai HP, pakai tab. Oh, canggih sekarang Ustadz milenial nih 2019. Dipakai tab, ternyata mati. Pas mati buka kunci, ternyata udah keluar dari Google Chrome-nya. Pas dibuka ngelek, khutbah tertunda sejenak. Makanya udah ikutin Nabi kita Muhammad SAW pada minggu lalu. Saya sebelum sempat bahas bagaimana khutbah Nabi. Nabi kalau khutbah menyesuaikan dengan kondisi. Kalau seandainya di sekitar Nabi banyak orang susah, Nabi naik mimbar, Nabi khutbah nggak panjang kalam. Nabi katakan, wahai sekalian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sekitar kita itu ada orang susah, mari kita bantu dia bersama-sama, keluarkan segenap harta kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Ah, begitu doang. Kira-kira kalau besok khotib begitu, girang nggak jemaah? Wah, Ittihad top dah pokoknya. Dia masjid favorit gua. Tapi yang sewat pengurus. Kenapa pengurus? Ustadz ada kita kasih transport, khotbahnya begitu doang. Ya. Makanya biasanya ya di mana-mana tuh khotbah ada batasnya. Berapa ya batasnya? 15 menit. Kenapa mau pakai batas 15 menit? Bukannya bebas khotbah? Lah, justru itu. Ketika seseorang berbicara dalam waktu 15 menit menyampaikan maksud tujuannya dengan kalimat-kalimat yang jelas, lugas dan singkat, itulah menunjukkan atas cerdasnya dirinya. Tapi kalau seandainya ada orang ceramah khutbah sampai setengah jam, gelarnya doktor, ini doktor apaan ini? Justru ketika dia itu doktor, kudunya ceramahnya makin singkat. Kita dengar dulu ceramah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kata guru-guru kita, kata orang tua kita dulu, Habib Ali kalau ceramah singkat, pendek, cuman ngena di hati kita. Apa ceramahnya? Hadirin, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ngaji, ayo kita. Udah begitu doang. Nggak pakai macam-macam, ceramahnya nempel di dalam hati. Kenapa? Ya'mal qabla ayyatakallam, dia sudah amalkan apa yang sudah dia katakan. Kalau kita mungkin ya para jamaah masih belajar ya. Termasuk saya juga masih belajar bagaimana caranya kita ngomong tapi udah ngerjain. Kan penyakit kita sama anak kita. Kenapa sih kok Ustaz anak sekarang susah dibilangin? Orang tua kita perasaan dulu kalau ngomong nempel banget sama kita. Jawabannya orang tua kita dulu biar kali, mohon maaf, pendidikan sampai SD.
pendidikan itu pendidikan dasar SR dulu. Mereka kalau ngomong apa yang mereka sudah kerjakan, sehingga apa yang mereka ucapkan walaupun kalimatnya singkat meresap ke dalam hati kita. Tuh. Pernah ada kejadian, ada seorang bapak-bapak datang kepada kalau di Jawa namanya Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Khalil, orang nyebutnya Mbah Khalil. Mbah Khalil ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ini datang nih seorang orang tua bawa anaknya. Datang bawa anaknya, katanya nih anak laporan dari orang tuanya sering makan gula. Anak kecil kalau makan gula mulu bisa kena apa? Diabetes ya, penyakit ya. Maka gula itu perlu dalam hidup kita, tapi jangan sering. Asin pun sama, perlu dalam hidup kita, tapi jangan sering. Pahit pun perlu, tapi jangan sering. Semua Allah sudah atur hidup kita. Kadang hidup kita manis, kadang hidup kita asam, kadang hidup kita pahit, kadang hidup kita asin. Berupa-rupa Allah ganti agar hati kita tetap enak. Ya inna ma'al usri yusra. Kemudahan pasti ada setelah kesulitan. Nah ini orang tua ngadu sama Mbak Khalil nih, anak saya suka makan gula. Oh yaudah, pulang dulu ntar 3 hari balik kemari lagi. Aneh ini, minta nasihat sama kiai, tapi bukan dinasihatin malah disuruh pulang. Lantas pulanglah ini orang tua. Pas 3 hari berikutnya datang lagi ke rumah Mbak Khalil. Apa kata Mbak Khalil? Nah, kamu jangan makan gula lagi ya. Iya siap kiai, saya nggak bakal makan gula lagi. Kaget bapaknya. Kiai ngomong begitu doang, langsung ditaatin sama anak bocah. Kata bapaknya, lah gua ngomong udah bebusa ini, kagak didengerin juga sama itu bocah. Nanya sama kiai, mohon maaf aneh mau nanya, itu wiridannya apaan kiai? Dia buat ibu-ibu deh, apa amalannya kok bisa begitu? Apa jawaban kiai Khalil Bangkalan? Saya ketika nyuruh ente pulang, sejak saat itu saya nggak makan gula sampai 3 hari saya nggak makan gula. Maka ketika saya sampaikan nasihat saya kepada tuh anak jangan makan gula, masuk ke dalam hatinya karena saya lebih dulu nggak makan gula. Lain dengan orang tua sekarang, nah jangan main HP mulu ngapain? Emaknya begini mulu, Facebook, WhatsApp, Instagram, tiap hari Lazada, Bukalapak. Itu paket tiap hari lewat mulu. Assalamualaikum paket, entar sore paket, tengah malam paket. Anaknya yang lihat bagaimana? Kira-kira anak mau nurut gak sama orang tua kalau orang tuanya begini mulu? Maka saya bilang sama istri saya, sayang, bukan abang gak mampu beliin HP, tapi abang takut kalau nanti anak-anak kita itu pada main HP mulu karena emaknya sering main HP. Kata istri saya, iya bang tenang aja, ya, padahal lakinya gak punya duit. Mintanya iPhone lagi, kada assalam. Kita HP aja retak-retak kita ya ganti. Karena apa? Prinsipnya dalam hidup itu bukan masalah harta mewah, tapi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang-kadang gara-gara harta mewah ribut tiap hari kita sama istri kita. Mending kita hidup susah tapi sakinah, mawaddah, warahmah daripada hidup mewah tapi tiap hari kita debat, ribut sama istri kita. Tuh, ya. Jadi kalau mau ngomong itu kalau bisa diamali dulu. Maka ada makalah ulama, lisanul hali afsah min lisanil maqal. Lisannya perbuatan itu lebih fasih ketimbang lisannya ucapan. Ya. Kalau saya bilang ini, para hadirin semua, ayo kita tinggalkan dunia, jangan cinta dunia. Oh, saya tiap minggu gonta-ganti mobil. Minggu ini Jaguar, minggu besok Mercedes Benz, minggu besok Alphard. Kira-kira kalau saya ngomong tinggalkan dunia, kira-kira itu bener apa enggak deh? Ayo jangan terpengaruh dengan uang. Uang bukan segalanya. Ya. Saya ditawarin jadi anggota DPR nih. Wah, ditawarin duit kita terima. Kira-kira omongan kita bener apa salah? Nah, ya. Jadi kembali lagi, omongan yang singkat, jelas, padat, tapi sudah diamalkan itu lebih bagus daripada omongan yang panjang cuman kagak ada amalnya gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, bersegera untuk memulai khutbah selepas azan.
Jadi habis azan nih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baca doa. La ilaha illallah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayana shighara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kita diri mulai khutbah. Jadi jangan ada jedah panjang ya. Mungkin ada orang baru tumben khutbah. Orang kalau baru tumben khutbah serasa pengen jatuh dari mimbar itu. Mimbar kayak gempa bumi, goyang-goyang kaki. Tangan begini nih. Masyaallah muslimin. Itu ada tipsnya ya. Ada tipsnya. Kita kalau pengen khutbah, kalau pengen ngomong biar nggak grogi, yang pertama tipsnya adalah kuasai dulu materi itu. Jadi kalau kita nggak menguasai materi, yang kita mau sampein kita belum matang banget, belum apal banget, mendingan nggak usah naik. Ya. Tapi kalau sudah matang, naik. Yang kedua, jangan pernah anggap di depan kita ada orang. Anggap aja botol kecap semua tuh, jamaah semua botol kecap semua nih. Wah. Yang ketiga, mungkin ngilangin grogi, anggap kita yang paling pinter. Soalnya kalau kita merasa ada orang yang lebih pinter ngeliatin kita, grogi kita pasti. Bisa jadi yang udah kita siapin buyar. Ya, ini bukan sombong bukan, tapi untuk saat khutbah ya, untuk pertama-tama begitu. Artinya kalau kita lagi khutbah, saya pernah khutbah, saya udah sering khutbah. Kebetulan ada guru saya. Ini guru saya nggak pernah khutbah. Emang guru saya ini khususon ngajar kitab. Saya pas naik rada grogi dikit, tapi nggak pengaruh sama khutbah. Rada grogi dikit. Padahal udah sering khutbah. Kenapa muncul grogi? Karena saya ingat guru saya. Ya, makanya untuk ngilangin grogi, anggap aja semuanya apa tadi? Botol kecap udah ya. Jadi kita pede, bismillah, wah gitu. Kemudian, ya. Yang keenam, disunnahkan untuk mengurutkan rukun-rukun khutbahnya. Tuh, jadi rukun khutbah disunnahkan diurut, ya. Di apa? Diurut, bukan dipijit ya. Saat ada orang lagi khutbah, udah selesai nih, ya. Ibadallah, kan ujung nih, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Diingat, belum baca Quran tadi. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Kan langsung salat biasanya itu. Karena lupa dia tadi belum baca ayat, boleh baca ayat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu sampai selesai. Ya, jelas. Karena pernah kejadian ada khotib kemarin yang cerita murid saya sendiri, dia cerita dia ikut khutbah di luar, udah selesai khutbah nih, udah pengen sholat, udah begini, dinaik lagi ke sini, dinaik lagi dibaca lagi, yang tadi belum sebutin, ya, boleh nggak hukumnya? Boleh, karena apa tadi? Runutnya atau urutnya itu rukun, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, disunnahkan tidak memperpanjang khutbahnya. Tuh. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, annahu kana la yutilul mau'izata yaumal jum'ah. Kata sahabat, Nabi tidak memperpanjang mau'izahnya, nasihatnya ketika di hari Jumat. Innama hiya kalimatun yasirat. Sesungguhnya Nabi kalau khutbah kalimatnya pendek tuh. Ya. Makanya keajaiban orang itu kalau sebanyak orang itu banyak ngomong, kalimatnya akan sulit dihafal. Ya. Maka Nabi ngomongnya dikit, tapi dikit cuman dalam maknanya, atau yang disebut dengan jawami'ul kalim. Cobain dah, Bapak Ibu nih di rumah ngomongnya dikit-dikit, pasti sekalinya ngomong didengerin, ya. Sekalinya ngomong diingat. Tapi kalau seandainya Pak Bu kita ngomong mulu tiap hari, pasti orang gampang melupakan omongan kita, ya. Nah biasanya tuh
yang suka ngomong jarang tuh ulama. Ulama kadang kalau ngomong yang sabar ya. Udah gitu doang kalimatnya. Udah diinget tuh. Pulang ditanya, tadi Kiai ngomong apaan aja? Cuman ngomong yang sabar ya. Diinget pulang. Coba kalau ngomongnya panjang, sejam ceramah. Oh, tadi ngomong apaan? Oh, yang diinget pasti yang lucunya doang. Apa tadi ceramah Ustaz Paris di Itihad? Itu botol kecap. Botol kecap yang diinget. Kita ngomong panjang lebar masalah sunnah, yang diinget botol kecap. Ada kisah, ada seorang ada seorang ratu ya. Ini seorang ratu, istrinya raja ya. Ini saya udah kisahin belum nih masalah ratu? Belum ya? Jadi ini ada dokter ahli. Ini ratu nggak punya anak. Ini dokter luar biasa, saking ahlinya dia nggak pakai panjang kalam ya. Dokter tuh kalau ahli dia nggak bakal nanya ibu sakit apa. Itu bukan dokter ahli, Pak. Kalau dokter ahli, oh ibu sakit ini, tuh baru dokter ahli tuh. Ya. Kalau sekarang kan kita datang nih ke dokter. Ya. Kenapa Pak? Tenggorokan saya sakit, pasti ngerokok ya, begitu. Kenapa Pak? Dada saya suka perih-perih, Bapak ngerokok ya, begitu. Nebak-nebak dokter sekarang. Dokter dulu cerdas. Ada perempuan seorang ratu nggak punya anak, kata nih dokter begini. Saya pengen ngobatin istri Tuan Raja, tapi Tuan Raja pergi dulu, biarin saya sama istri Tuan Raja. Ketika di berduaan, ya, kata nih dokter begini, Bu, ibu ini usianya nggak lebih dari 40 hari. Kaget nih ibu-ibu. Putri Raja istri Raja. Pikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. 40 hari lagi umurnya akan habis. Lalu kemudian ini si istri sang raja nggak bisa makan, nggak bisa minum sampai 40 hari berlalu. Kemudian itu istri raja ya, masih hidup, padahal udah 40 hari harusnya udah mati. Dipanggil sama rajanya, mana tuh dokter yang kemarin bilang istri saya bakal mati? Dipanggil. Kenapa kamu bilang istri saya akan mati? Begini Pak Dokter, begini Pak Duka Raja. Kalau seandainya istri bapak, ini saya nggak bilang begitu, istri bapak ini suka makan, badannya gemuk. Saking gemuknya, lemaknya menutupi rahim, makanya dia nggak punya anak. Dan nggak ada obat yang lebih ampuh, melainkan saya bilang istri bapak tinggal 40 hari lagi umurnya. Pasti dia nggak bakal bisa makan, pasti makannya nggak enak, pasti lebih kurus. Tuh. Ini mungkin pesan buat ibu-ibu ya. Kalau pengen punya anak ya, jangan banyak ngemil makaroni ngehe, jangan kurang-kurangin. Sekarang makanan macam-macam, GoFood itu promo tiap malam itu. Pizza, iya. Itu promo tiap malam. Hati-hati, bahaya. Ya. Kurangin makan Bu malam-malam. Kalau pengen punya anak ya, kurangin apa? Makan. Tapi jangan kurang banget. Ntar kuruk banget kayak yang listrik tuh. Kurus banget ya Allah. Ya. Sedang-sedang aja. Khairul umuri awsatu Tuhan. Kemudian yang ke-8, hendaknya khutbah tersebut mengena ke hati para jamaah, dipahami dan singkat. Tuh. Yang ke-9, hendaknya sang khotib tidak menoleh ke kanan dan tidak pula ke kiri dalam khutbahnya. Jadi kalau bisa khotib nih, kalau khutbah udah begini aja diri dah. Ya. Para jamaah sekalian, ya, yang di pojok sana, ya, yang di sana. Enggak boleh begitu, makruh. Ya. Diri udah begini. Ya. Jadi jangan apa? Jangan nengok kiri, jangan nengok kanan. Dan lempeng aja begini tuh. Itulah khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Yang ke-10, disunahkan seorang khotib berpegangan dengan pedang, tongkat atau yang semisalnya di tangan kiri. Megangnya di mana? Kita ambil tongkat coba, ambil tongkat ya. Dan berpegangan dengan mimbar dengan tangan kanannya. Nih saya contohin aja dah. Saya contohin ya, nih. Jadi sunnahnya adalah tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbar, begini. Ini begini sunnahnya. Jadi kalau misalnya kita khutbah nggak ada tongkatnya, pegang aja ini. Intinya pegangan. Jelas sampai sini? Saya pegang aja tongkatnya. Kalau jadi ular ya. Apa dalilnya? Nabi megang tongkat. Dalilnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba, Nabi kalau khutbah ya'tamidu ala anazatihi itimadan. Nabi pegang tongkat. Ya. Dalam hadis yang lain,
syahidna al-jum'ah ma'an Nabi SAW. Kami suatu hari menyaksikan sholat Jumat bersama Nabi. Faqoma mutawakkian. Nabi itu berdiri bersandar ala asahu, dipegang dengan tongkatnya. Au qausin, atau dengan ya qaus tombak, atau dengan tombak. Jadi kalau ada orang, kalian tongkat nih, ada pakai tombak tuh. Ya. Kalau pakai tombak, kalau jamaah tidur lempar aja tuh. Insya Allah jamaah seger ya. Jadi suatu hari dulu Nabi kita Muhammad SAW itu berpegangannya dengan pohon kurma dulu. Jadi ketika awal-awal sholat Jumat di Masjid Nabawi, Nabi pegangannya sama kurma, pohon kurma. Suatu saat para sahabat berinisiatif untuk bikin mimbar ya, di tempat yang nggak jauh, mungkin dalam jarak beberapa meter doang dengan tempat sandarnya Nabi itu. Dibuatlah mimbar, Nabi khutbah di situ. Ketika lagi khutbah terdengar suara tangisan. Lantas sahabat bingung, ini tangisan siapa? Terdengar semakin keras itu tangisan, sampai seluruh sahabat bingung, ini tangisan siapa? Di sekitar kita nggak ada yang nangis. Lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzilu minal mimbar, Nabi turun dari mimbarnya. Nabi mendekat kepada pohon korma. Ternyata suara tangisan tersebut bersumber dari pohon korma yang rindu karena sudah tidak dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tidak dipegang oleh Nabi Muhammad, padahal jarak antara pohon korma dengan Nabi hanyalah beberapa meter, tapi mimbar tersebut, pohon tersebut merasa rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal jaraknya hanya beberapa meter. Lantas kita bingung dengan orang ya, yang jauh dari Nabi tapi tidak merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di manakah hati orang tersebut? Maka bagi teman-teman para jamaah sekalian yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama memperbanyak membaca sholawat dan banyakin baca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Itu dibaca setiap habis sholat dengan hati yang penuh hadir, seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi demikianlah kerinduan ya, benda yang kita bilang benda mati. Benda mati aja bisa merindukan Rasulullah. Maka kalau seandainya kita nggak merindukan Rasulullah, bagaimana hati kita? Hati pohon korma bisa merindukan Nabi, tapi anehnya hati manusia kenapa tidak bisa merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya hati kita, kenapa? Oh, kenapa? Mungkin hati kita sudah tertutup dengan kotoran-kotoran dosa, sehingga tidak ada lagi kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang saking rindunya dengan Nabi, ada seorang perempuan yang cerita Habib Umar. Ini perempuan menangis ketika ditanya, wahai perempuan, kenapa engkau menangis? Apa jawab perempuan tersebut? Saya sudah 3 hari tidak bermimpi Rasulullah. Emang sebelumnya berapa? Setiap hari saya bermimpi Rasulullah. Namun sudah 3 hari ini saya tidak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya buat para kita teman-teman para hadirin sekalian, kapan terakhir kita mimpi Rasulullah? Kapan terakhir kita bermimpi Rasulullah? Apakah pernah Rasul hadir dalam mimpi kita? Disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa orang yang bermimpi ketemu Nabi, maka jaminannya ia akan masuk surga, pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita, Allah jadikan hati kita merindukan Rasulullah sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ke-11, hendaknya ketika duduk sebelum khutbah kedua, itu panjangnya seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Jadi khatib
ya. Setelah khutbah pertama duduk, panjang duduknya seukuran surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diri. Yang ke-12 disunnahkan mengakhiri khutbahnya dengan kalimat astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang ke-13 hendaknya tidak berisyarat dengan tangan melainkan dengan telunjuk, ya. Jadi tadi saya bilang jangan begini, tapi begini. Kalau mau isyarat, kalau nggak mau nggak usah, ya, gitu. Yang ke-14 hendaknya tidak memukul mimbar dengan kaki atau tongkatnya. Ya, mungkin saking semangatnya, ya. Para hadirin, wah, ya, digini-giniin, ya. Itu biasanya begini-gini sedang senat tuh wisuda begini. Kalau kita khutbah nggak mungkin begini-gini, takutnya cuman kayu gitu begini bolong. Ya. Jadi nggak boleh gebrak meja juga, saking semangatnya gebrak meja. Hei, jangan bercanda, gitu. Antum kalau pengen ngerasain adrenalin sholat Jumat, jadi khotib tuh kalau khotib di Ittihad biasa. Kalau kata orang di Ittihad serem, masya Allah. Yang khutbah dokter-dokter, biasa. Nggak serem menurut saya. Kenapa? Khutbah di Ittihad jamaahnya diam semua. Sekali-kali antum sholat Jumat khutib di sekolahan SMP, cobain. Saya pernah khutbah di SMP 124 Serdom sini, Bangka. Itu khutbah full masjid, isinya semuanya bercanda. Yang nggak bercanda cuma 3 orang depan. Mungkin itu anak rohis sama anak alpal sekolah kali itu. 3 orang doang yang nggak bercanda, duduk begini dia. Sisanya semuanya apa? Bercanda. Kan buyar pikiran kita mau ngomong apaan? Dia pada bercanda semua. Jadi kalau khutbah di Istiqlal nggak berat, yang berat khutbah di mana? Anak SMP, cobain dah kali-kali. Itu semuanya bercanda tuh, luar biasa. Yang ke-15 hendaknya nggak buru-buru ketika khutbah kedua. Yang ke-16 disunnahkan selepas khutbah agar segera iqamah. Habis khutbah selesai, ya, aqimus shalah, langsung qomat. Yang ke-17 disunnahkan bagi imam segera melakukan sholat, jadi jangan lama-lama. Ya, jadi jangan ngatur jamaah kebanyakan. Cukup istau wa'tadilu yarhamkumullah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Udah. Jangan pakai no pojok kurang rapat. Saf 2, saf 3 sampai saf 10. Saf 10 kurang, enggak perlu. Cukup bagian awalnya. Bagian depan saf paling pertama. Yang ke-17, ya, disunahkan bagi imam agar bersegera. Yang ke-18 disunahkan yang menjadi imam adalah khotib itu sendiri. Nih, ya. Pernah saya khutbah. Pas khutbah sholat, saya juga imamnya. Karena saya tahu yang namanya khutbah sunnahnya yang imam yang khutbah. Selesai khutbah dikasih amplopnya 2. Amplopnya 2 isinya yang atuh khotib, yang atuh imam. Yang atuh khotib, yang atuh imam. Tuh nih hasil amplop lagi nih tuh. Alhamdulillah. Cuman isinya Ustadz mohon izin menjalankan infak. Oh ya, mari sama-sama kita keluarkan infak terbaik kita. Mudah-mudahan ini adalah sa'atul ijabah, waktu dijabahnya doa kita. Mudah-mudahan yang berinfak diganti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat ya, yang paling afdol, yang sholat, yang imam sholat adalah khotib, ya. Yang ke-19 disunahkan membaca surat Al-Jumu'ah. Ya, tapi bagi yang hafal. Yang nggak hafal jangan coba-coba kita baca sholat apa? Surat Al-Jumu'ah. Ini ngetes. Ada orang baru hafal surat Al-Jumu'ah langsung dites di sholat Jumat, ya keder lah. Maka jangan pernah kita murojaah hafalan Quran di mana? Di sholat fardu bareng jamaah, jangan. Di rumah aja sendiri. Ya. Lagi sholat sunnah tuh ulang hafalan kita, ya. Takutnya kita lagi ngulang hafalan, hilang hafalan kita. Atau kalau nggak bisa baca Al-Jumu'ah Al-Munafikun, disunahkan baca Al-A'la atau Al-Ghosyah, ya. Nah, ini ada beberapa amalan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya disunahkan habis sholat Jumat baca 7 Al-Fatihah,
7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, dan 7 kali An-Nas dengan kaki yang masih dilipat samping dalam kaki tawarruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam, baca Fatihah 7 kali ya. Tapi kakinya masih tawarruk, belum berubah, belum bergerak. Baca Kulhu 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas 7 kali, selesai baru doa. Itu diamalkan di beberapa masjid ya. Cuman kalau di tempat-tempat kantor jangan. Kenapa? Kalau kantor emang tempatnya bukan banyak wirid. Ya, kalau kantor tempatnya banyak duit. Kalau masjid-masjid yang lama nggak apa-apa dah. Ya, masjid-masjid kampung tuh, amalin. Ya. Jadi besok jangan kaget kalau ada orang habis sholat baca Kulhu 7 kali, Fatihah 7 kali, An-Nas dan Al-Falaq 7 kali. Ada dalilnya ya. Nah sekarang hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dalam sholat Jumat. Yang pertama dalam kitab Majmu' Imam Nawawi disebutkan. Yang pertama adalah ya, mengetuk tangga mimbar dengan tongkat ketika dia naik. Ada orang tangganya tinggi, kayak di Kuitang tuh tangganya tinggi tuh. Naik ketok, naik ketok. Itu nggak sunnah diketok, dia ditenteng aja, gitu. Ya. Yang kedua, ketika khatib berdoa, ya, ketika baru sampai di atas mimbar, padahal belum duduk. Ya, jadi nggak usah doa. Oleh karena itu sesampainya khatib di atas mimbar, maka dia nggak perlu berdoa terlebih dahulu sebelum duduk agar para jamaah tidak mengira bahwa itu adalah waktu yang mustajab. Jadi ada sebagian orang khatib ketika naik ngetuk tangga, sebelum duduk didoa dulu. Habis doa baru duduk. Nah, itu nggak diperkenankan ya, kata Imam. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Padahal juga bisa juga doa. Kan dalam hadis Nabi ketika Nabi sedang khutbah, pengen khutbah, Nabi naik tangga 1. Nabi bilang amin. Naik tangga 2, Nabi bilang amin. Naik tangga 3, Nabi bilang amin. Selesai khutbah, sahabat tanya, ya Rasul, tadi kok engkau ketika naik mimbar kok engkau bilang amin 3 kali? Oh, tadi ketika saya naik mimbar, Jibril berdoa ya. Di antara doanya, ya Allah jangan terima pahala puasa orang yang berantem. Saya bilang amin gitu. Yang kedua, jangan terima pahala puasa orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya bilang amin. Begitu. Itu boleh berdoa, cuman tidak disyaratkan bareng-bareng gitu ya. Masing-masing aja. Bahkan guru saya ngajarin nih, kalau para jamaah pengen khutbah, pengen ngomong apapun ya dalam forum agama atau forum umum, baca doa ini. Ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu surat Al-A'raf. Silakan cari ayat berapa saya lupa. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Baca itu. Insyaallah kalau antum baca itu enggak grogi. Itu kata guru saya. Baca la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, surat Al-A'raf. Silakan cari nanti di rumah ya. Itu dibaca. Ada yang mengatakan kalau seandainya ini kita lagi khutbah. Pernah saya khutbah, ujuk-ujuk khutbah tahu-tahu batuk ngekel nggak berhenti-berhenti. Kan rada aneh ya. Kagak lagi batuk, tiba-tiba lagi khutbah batuk ngekel. Pertanyaannya, kok bisa batuk ya? Padahal nggak lagi batuk. Ada yang bilang, Ustaz, itu ada yang ngerjain katanya. Biasa dah kalau orang kan nggak, jangankan orang biasa, sesama kiai, sesama ustadz di luaran di daerah sana itu banyak yang dengki-dengkian. Maka kadang-kadang ada juga ilmunya. Makanya dulu kiai-kiai dulu di Jawa Barat khususnya, khusus di Banten, itu mereka untuk narik santri, mereka pakai ilmu. Ini yang mau nyari cewek nih, ini ilmunya nih. Baca ini ayat berapa? Ayat berapa kalau buat cewek? Ayat berapa? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu? Payah nih, ayat 5. Nggak ada yang tahu jamaah ya? Baca tuh ayat 5 nih, baca tuh. Katanya sih buat narik karisma katanya gitu. Nah ini kadang-kadang disalahgunain. Ya. Ame santri-santri yang mohon maaf ya, mungkin keimanannya kurang sama Allah. Jadi itu ayat disalahgunakan sehingga buat ganggu orang. Pernah suatu hari saya lagi ada arak-arakan. Kalau di Betawi itu ada yang namanya palang pintu ya. Nah palang pintu kan ada silat tuh. Temen saya jadi pemain silatnya. Lagi main silat, lagi buka golok terbang. Terbang ngincer musuhnya. Ngincer terus.
Kemudian habis itu ngincer jatuh tuh golok, baru diomongin ya udah satu guru satu ilmu jangan saling ganggu gitu. Jadi emang dalam dunia sehari-hari itu ada yang begitu-begitu. Ya, ini percaya nggak percaya ya. Tapi kita kan percaya dengan adanya jin, makanya banyak usaha ya, itu pakai pesugihan. Ada orang juga dakwah mungkin ya. Itu dengki-dengkian itu hal itu wajar dalam dunia sehari-harinya. Jadi kalau kita baca la tudrikul absar, insyaallah Allah jagain tuh ya. Kemudian yang keempat ya, makruh berlebihan dalam memuji pemimpin dan juga dalam mencela. Makruh terlalu berlebihan memuji, makruh terlalu mencela, makruh ya. Terutama ketika mendoakan mereka dalam khutbah kedua. Khotib dimakruhkan berlebihan dalam memuji pemimpin ketika mendoakan mereka. Juga dimakruhkan mencela mereka. Artinya apa? Jangan terlalu berlebihan, sedang-sedang aja ya. Paham ya? Jangan terlalu apa? Berlebihan. Yang kelima, tergesa-gesa di dalam khutbah kedua juga makruh. Tuh. Dan juga begitu juga makruh melirihkan suara dalam khutbah kedua, bacanya pelan. Nah, itu yaitu beberapa hal yang perlu kita tahu. Dan terakhir tentang masalah makruh dan haram bagi jamaah. Apa yang makruh dan haram? Makruh makan sesuatu yang menimbulkan bau yang nggak enak tuh. Kalau hari Jumat jangan makan jengkol. Hari Jumat belum sholat Jumat di rumah makan jengkol, pete jengkol, waduh ya. Kecuali pete jengkol baunya nggak ada. Ada nggak pete jengkol yang nggak pakai bau? Ada? Boleh. Kenapa? Karena yang diharamkan adalah baunya, bukan petenya, bukan jengkolnya. Atau kita makan bawang. Ya, bagi yang demen bawang nih, kadang bawang dipapak. Kalau orang Arab kan makan bawang begitu, dipapak sama dia. Habis makan bawang ke masjid, luar biasa baunya. Coba kita makan pempek dah tuh ya, pempek yang abang-abang pinggir jalan, itu kan pakai bawang tuh. Atau kalau kita makan kuahnya, kita aja, baunya bau apaan? Bau bawang. Dirinya dekat AC pojok, amin, semasjid bau pempek. Apalagi makan duren ya, itu menyiksa juga jamaahnya. Kenapa? Enak banget nggak bagi-bagi, makan dirian aja. Intinya jangan sampai bau mulut. Maka kata ulama, kalau seandainya di bulan Ramadan kita mesti berhadapan dengan orang, bertemu dengan klien, maka tidak mengapa kita gosok gigi atau pakai siwak untuk menghilangkan bau mulut, asal jangan sikat giginya ditelan ya. Ini habis sikat gigi, nggak apa-apa dah, nyemples dikit biar seger-seger tenggorokan, nggak boleh, haram, batal puasa ini ya. Jadi orang yang sedang puasa kata Imam Nawawi nggak apa-apa kalau pakai siwak ya. Kenapa lah, kita mau ngomong sama klien kita, mau transaksi jual beli, misalnya kita di leasing, ngomong nih, pak, pak, itu kan huruf mengeluarkan angin itu, pak, gimana? Gimana? Pakai hak. Gimana? Kata yang pengen beli, nggak jadi dah, mulutnya bau trijengki nih. Hukumnya apa? Makruh. Jelas? Begitupun baju badan kita yang bau nih, mohon maaf ya. Para pekerja nih yang pulang kantor, sediakan minyak wangi di tas kita. Kenapa? Mohon maaf, kita kerja kadang-kadang kan ada yang di AC, ada yang non AC. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kadang-kadang yang di luar keringat ape sholat, baju seminggu nggak diganti. Sholat cium ke sebelahnya, bisa jadi haram kalau seandainya menyakiti tetangga kita. Makanya di sini disediakan minyak wangi depan tuh ya, minyak wangi, pakai dulu. Ya, pakai tangan, badan, ame bagian ketek, tuh ame mulut, tak pakein juga mulut ya. Kalau nggak mabok mulut itu. Yang kedua, haram hukumnya melangkahi pundak. Salat Jumat jangan ngelangkahin pundak. Nih kalau orang kita mah enak, orang kita pendek-pendek. Ngelangkah juga susah. Itu orang Arab. Coba pergi ke Madinah, Mekah ya. Saya waktu di Madinah lagi di Masjid Nabawi, kan saya sholat belakang, pengen tahu selesai salam ngapain. Orang-orang Arab tuh kalau mau pulang, udah selesai sholat nih, itu pundak orang main lompatin aja. Emang kakinya panjang kayak galah kan. Mungkin masih kecil makan enggrang kali ya, tinggi banget.
Dilompatin tuh. Itu dari zaman Nabi udah ada. Makanya keistimewaan orang Indonesia, wabil khususnya orang-orang, ya kita ini orang-orang Melayu, itu kalau akhlak luar biasa. Kalau bahasanya nggak perlu belajar akhlak, orang Indonesia udah berakhlak. Sebagai contoh ya, di Arab orang manggil abang kagak ada abang, bang nggak ada. Manggil paman nggak ada. Ya. Manggil orang yang lebih tua, contoh Ibnu Umar manggil Abu Bakar Siddiq. Ibnu Umar masih bocah, 13 tahun. Abu Bakar udah 50 tahun. Manggilnya ya Abu Bakar. Abu Bakar aja. Nggak pakai bang. Nggak pakai om, nggak pakai pak, nggak. Ya Bapak Abu Bakar, nggak ada. Sat kalau manggil orang tua yang tuaan tuh di Arab apa sih? Ya nggak ada, udah namanya Umar. Ya Om Umar, nggak ada om. Tapi kalau kita kan ada orang yang lebih tua panggilnya abang. Ya, kalau di Jawa panggilnya mas. Tuh. Kalau di Medan panggilnya abanganda. Oh. Ya, ada abangnya. Kalau di Arab ada nggak? Nggak ada. Makanya luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW adalah diantara contoh akhlak yang paling baik. Ya. Jadi Nabi kalau sholat Jumat datang kemanapun nggak pernah ngelongkapin orang. Bahkan Nabi kalau salaman, ini akhlaknya, ini akhlak. Salaman nggak pernah tarik tangan duluan. Orang kan ada salaman ogah banget disalamin. Gitu. Waduh, takut banget kesentuh. Nabi kalau salaman dan Nabi nggak pernah narik tangannya duluan. Itu akhlak ya. Besok amalin. Salaman sama temen nih di Itihad, salaman. Jangan narik tangan duluan, tungguin. Temennya begitu juga. Sudah begini sampai habis gitu. Sampai pulang gitu. Lu narik, enggak gua kata Ustaz, jangan gua belakangan gitu. Jelas ya. Jadi Nabi itu orang lain sendiri. Orang kalau jalan congkak. Itu Abu Jahal kalau jalan luar biasa, udah mata merah kayak habis minum. Jalan begini. Rasul enggak nunduk. Rasul tawadu orangnya. Jadi bisa dikatakan Nabi lain sendiri di Mekah. Nah ini adalah kebiasaan yang nggak bagus ya, ngelongkapin pundak orang. Makanya orang kita kalau jalan misi mas, jempol dikasih kan. Tapi nggak boleh numpang liwat, nggak boleh ya. Nggak boleh numpang apa? Numpang liwat ya, nggak boleh. Haram ngomong numpang liwat. Kenapa? Liwat dalam bahasa Arab sodomi. Ya. Numpang sodomi. Kalau mau numpang lewat boleh. Kalau numpang liwat haram. Karena liwat artinya apa? Sodomi. Apalagi ngomong sama orang Arab. Syekh numpang liwat. Waduh, digetok pakai tongkat itu. Yang ketiga, makruh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, duduk ihtiba. Apa ihtiba? Ihtiba itu duduk tangannya begini. Coba Farid maju sini. Contohin duduk ihtiba ya, ke jamaah. Maju. Duduk ihtiba. Gimana ihtiba? Nah, ya, begini kek atau dua-duanya? Nah, ya gini. Kalau saya udah nggak bisa begitu, bentok perut sini. Ihtiba, ini makruh. Kalau imam lagi apa? Khutbah. Jelas? Besok kalau sholat Jumat duduknya jangan begini. Duduknya gimana sih? Sila. Nah, ini cara duduk paling aman. Kalau tidur pun kagak batal. Karena apa? Posisi bokong itu menetap. Seandainya kentut pasti kudu miring dulu kan? Sepik-sepik ngambil pulpen aja atau ini. Jelas ya. Jadi kalau mama duduk begini, jangan ihtiba. Kalau ihtiba ketiduran batal dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Ihtiba duduk begini memungkinkan kentut keluar tanpa disadari. Ya. Jelas? Baik, silakan duduk. Fadhil. Lalu yang keempat juga begitu juga makruh tasbik nih begini. Ini namanya tasbik. Tangan kita begini ya. Jadi kita kalau ngapa-ngapain tangan jangan begini. Lagi duduk kayak begini. Dulu kisahnya kalau kata para habaib, para ulama, Abu Jahal sama Sayyidina Umar kan sama-sama namanya Amr, yang satu Amr, yang satu Umar. Kemudian Nabi minta, ya Allah berikanlah hidayah kepada dua Amr. Maksudnya ini Abu Jahal sama Umar. Ketika Allah pengen kasih hidayah ke Abu Jahal, katanya Abu Jahal lagi begini duduknya, lagi ihtiba, lagi tasbih begini. Nggak jadi, malaikat pergi. Akhirnya ngasih hidayahnya ke siapa? Ke Umar. Ya. Jadi makruh
tangan kita begini. Tasyabbuhan bil kufar, nyerupain orang kafir kalau lagi ibadah. Ya. Tapi kalau begini boleh. Ini lagi duduk di kursi DPR begini nih. Yang sebelahnya tidur begini. Yang bininya 3 ya. Ada yang bikin caption lucu. Oh ternyata dia tidur kena genjutsu ini, kena jurus dia. Ya, kita doain lah semoga para DPR kita amanah, amin. Kasihan ya Allah, kasihan. Udah disumpah di atas Quran, janjinya sama Allah kalau hianat sama rakyat maka dilaknat oleh seluruh rakyat. Makanya jangan pernah pengen jadi DPR. Ya. Kalau kagak nah, tapi kalau amanah kita doakan semoga ya, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menurut jumhur ulama haram hukumnya safar, berpergian sebelum subuh. Dalam mazhab siapa? Haram sebelum zawal, ketika zawal. Tahu zawal? Tergelincir matahari. Kalau bahasanya beberapa menit sebelum Jumat. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau hari Jumat jangan jalan-jalan. Kalau boleh sebelum zawal. Kalau zawal sekarang mungkin jam 11.30 kurang lebih ya. 11.30 jangan jalan-jalan. Safar nggak boleh. Tapi kalau jam 11 masih boleh. Itu madhab lain. Kalau madhab Syafi'i lebih ketat. Bagaimana madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i nggak boleh jalan-jalan habis subuh. Orang yang jalan-jalan habis subuh dia wajib sholat Jumat dimanapun tempat ditemuin. Kalau nggak dosa dia. Bagaimana kalau solusinya? Kalau kita mau pergi-pergian hari Jumat, berangkatnya sebelum subuh. Ya. Nih paham nggak nih? Emang rada unik mazhab Syafi'i ini dalam masalah ini. Ya. Pokoknya kita mau mana? Surabaya. Udah sebelum subuh berangkat. Itu mau di mana kayak yang jelas dapat uzur dia nggak sholat Jumat, cukup sholat zuhur. Tapi kalau seandainya dia berangkatnya habis sholat subuh jam 6 kayak jam 7 kayak jam 8 kayak, dia wajib sholat Jumat dimanapun dia singgah. Jelas? Kalau nggak sholat Jumat dosa. Gitu. Paham nih? Jadi usahakan. Ini kalau madzhab kita ya. Saat bagaimana saat kita tiketnya jalannya jam 8 misalnya gitu. Atau nggak persis hari Jumat, yaudah gampang pindah mazhab. Cuman syaratnya WhatsApp saya dulu. Kenapa? Ntar kalau ente ngamalin pindah mazhab kagak ngerti bagaimana caranya repot. Sampai jamak takdim, jamak takhir tidak sah kalau seandainya kagak punya ilmu tentang jamak. Bagaimana cirinya? Ditanya, orang kalau jamak takdim, jamak takhir emang berapa jaraknya? Nggak tahu, nggak sah tuh orang jamak takdim. Kenapa? Dia nggak tahu jamak jaraknya. Maka di antara syarat orang jamak takdim, jamak takhir, apa syaratnya? Tahu ilmunya. Kecuali dia berjamaah dengan imam yang ngerti. Itu enaknya begitu. Jadi kalau kita jalan-jalan minimal satu orang alim atau satu orang yang jadi pemimpin kita, tour guide kita ustadz. Bagaimana saat enaknya? Kalau kita sholat jamak niatnya begini. Saya niat sebagaimana niatnya imam. Selesai udah. Saya niat sebagaimana niatnya imam. Selesai udah begitu. Coba kalau kita sendirian. Usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ilal asri fardhu lillahi ta'ala. Gimana tadi? Usolli fardhu. Gimana mulu udah. Saya niat sebagaimana niat imam salat tuh. Ya. Jadi boleh begitu. Kita datang nih. Ini salat apaan ya? Ini qasar apa jamak nih? Udah dah. Saya niat sebagaimana salatnya imam. Imamnya qasar, enak kita qasar. Gitu. Tapi dengan syarat kita memang orang yang berhak untuk qasar. Yang terakhir, nah jikalau hari Jumat berbarengan dengan hari raya bagaimana? Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i sepakat bahwa hukum sholat Jumat tetap wajib dikerjakan meskipun bertepatan dengan hari Id. Jadi kalau kemarin kita beberapa kali hari Jumat ya, hari Jumat Idnya kita datang, Jumatnya kita datang. Adapun mazhab yang lain ya, yaitu mazhab Hambali, dia nggak wajib ya, kagak wajib. Saat kok ada begini sih? Gimana kasusnya dulu zaman Nabi? Orang kalau sholat Id datang pagi, rumahnya jauh. Ya kalau bahasa Betawinya ngelik dah rumahnya. Ya, jauh. Kalau jauhan lagi namanya duskilet namanya. Itu jauhan lagi tuh.
Nah ini orang rumahnya jauh, pagi-pagi datang ke Madinah, sholat. Entar zuhur datang lagi, kan capek dia. Makanya di zaman Nabi, bagi orang yang rumahnya jauh, ya, yang mana tadi pagi udah sholat id, dia nggak perlu datang sholat Jumat karena jaraknya jauh, gitu. Nah sekarang pertanyaan kita, di kita ini masjid jauh apa dekat? Hah? Ada yang ke Sandung nyampe deh. Yang begitu mah tetap wajib. Ingat ya, jangan pakai dalil yang membolehkan nggak sholat Jumat. Itu dalil berlaku buat orang yang rumahnya ngelik, rumahnya jauh. Ya, pernah suatu hari, ya, ada seorang anak muda habis ngaji bahas hadis ini. Pas banget beberapa minggu berikutnya sholat id di hari Jumat. Zuhur ya disuruh Jumatan bapaknya, bangun. Wah, ngapa nggak sholat? Kata Nabi, boleh nggak sholat Jumat? Wow, itu kayak hadis. Siapa tuh orangnya? Saya sendiri orangnya. Kenapa? Kok begitu? Belum tahu alasannya. Kurang ilmunya. Kenapa kurang? Taunya cuman sepotong. Setelah kita dalami, oh ternyata yang dibolehkan nggak sholat Jumat itu yang rumahnya apa? Jauh. Rumah kita dekat ame masjid, bahkan tetanggaannya masjid. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan dari para jamaah? Silakan. Ya, mana ya? Ayo buat. Ini pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, di kampung saya itu masalah tongkat ini nggak ada. Apa? Apakah untuk menjalankan sunnah Rasul? Oh, tongkat. Mereka nggak paham. Iya. Maka menjalankan sunnah Rasul itu ibadah dan menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Allahu sholli wa sallam. Di kampung saya nggak ada Sumatera. Kalau mereka tahu tentu akan diupayakan supaya dalam waktu sholat jemaah Iya. itu satu. Yang kedua, mungkin pertanyaan dalam kaitan kondisi umum di keseharian. Umpamanya kita berjalan dulu, kita berangkat pada hari Jumat, kira jam 10 lah, sudah lewat. Masuk subuh ya harus kita melakukan Jumat. Tapi dalam perjalanan kita tidak bisa menjalankan Jumat, banyak alasan yang tidak bisa bikin. Memang keadaannya memaksa. Umpamanya di aspal, kita menjalankan salat, itu berangkat pada jam Jumat itu. Bagaimana ini? Iya. Waalaikumsalam. Baik, itu yang pertama mengenai masalah tongkat. Memang tadi ya banyak sekarang orang yang sudah meninggalkan sunnah ini ya. Sutroh, tahu sutroh? Yang kayak nisan kuburan. Itu sunnah itu. Dipakai sunnah. Bahkan orang sekarang inisiatif. Tapi entah kenapa giliran sunnah tongkat kok nggak dikerjain gitu. Jadi saya lihat ada ketimpangan di sini. Kalau mau anggap sutroh sunnah, ini juga tongkat juga sunnah, gitu ya. Jadi buat para pecinta sunnah ya, bahkan dibikin biker sunnah juga, dia juga. Sebenarnya nggak perlu juga ya, apa-apa dikasih sunnah gitu ya, karena sunnah itu bukan untuk dibegituin. Nah jadi kalau bisa khutbah pun pakai tongkat, ya. Kalau nggak ada tongkat pakai apa tadi? Tombak. Kalau nggak ada tombak mungkin pakai pegangan dengan apa? Tiang, gitu. Nah yang kedua mengenai masalah tadi sholat Jumat, tetap haram. Orang yang berangkatnya ba'da subuh, ya, karena dia tahu medannya. Contoh, udah tahu naik pesawat. Di pesawat kan nggak ada khutbah kan, bener gak? Ada nggak pesawat mana yang bikin khutbah coba? Garuda bikin nggak khutbah? Nggak ada kan ya? Nggak ada pesawat ada khutbahnya. Maka kita yang tahu medan kita, ya, jangan berangkat setelah Jumat, setelah sholat subuh begitu. Adapun memang kalau seandainya darurat, ya pindah mazhab aja dah, gitu ya. Ya Allah, saya niat pindah mazhab Maliki atau Hanafi dalam masalah safar, ya. Karena memang dirasa pendapat ini memberatkan orang, gitu ya. Jelas ya. Jadi boleh pindah mazhab aja, gitu ya. Tetap mazhab Syafi'i haram, gitu. Wallahu a'lam. Yang depan dulu nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita tinggal salah satu rukun khutbah atau datang pas sudah khutbah kedua, setelah sholat Jumat apakah harus ngulang sholat zuhur atau seperti apa? Ya, jawab ya langsung. Khutbah itu pengganti sholat. Ya. Siapa yang nggak dapat khutbah maka wajib dia iadah sholat zuhurnya. Apalagi datang langsung udah khutbah kedua, ya. Berarti banyak rukun yang tidak didapatkan. Maka di saat itu wajib dia ngulang sholat zuhur 4 rakaat. Jelas ya? Gitu. Bilangin sama yang ngerokok di depan tuh. Baik, silakan. Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan Ustaz singkat saja. Sebetulnya kalau untuk khutbah Jumat ini ada nggak Ustaz untuk materi yang disampaikan itu sebetulnya materi terbaik itu seputar apa ya? Karena kan banyak sekali apakah seputar akhir zaman atau meningkatkan ketakwaan para jamaah atau ada ininya gitu Ustaz, apa mungkin isi-isinya materi yang terbaik. Nah, yang kedua, apabila panitia masjid itu menyediakan air minum, itu bagaimana khotib ini menyikapinya, Ustaz? Apabila disediakan minum. Nah, yang terakhir, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apabila khotib itu diberikan hadiah untuk isi khotbahnya, misalkan dipanggil ke istana, nanti pulangnya diberi mobil, atau kan itu ada Ustaz dulu yang ada yang manggil, ada di Kalimantan yang diberikan. Besok undang saya ya. Misalkan diberikan hadiah motor Harley Davidson dan sebagainya, itu seperti apa? Iya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini. Jadi yang pertama mengenai tema apa yang paling bagus dalam khutbah, ya pernah saya sampaikan tadi sebelumnya. Tema yang terbaik itu adalah tema yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, ya, yang paling dibutuhkan masyarakat. Maka pernah dalam satu hari Nabi ketika keluar pengen khutbah, Nabi lihat ada orang nggak pakai baju. Kemudian Nabi naik mimbar, khutbah membahas cuma apa? Ayo sekalian kaum muslimin, ayo kita bantu dia. Barakallah, selesai khutbah. Sahabat pulang, habis sholat ngambil baju mereka, ngambil harta mereka, ditumpuk. Kalau kata sahabat sampai setumpukan gede. Itu khutbah terbaik, ya. Jadi materinya yang sesuai. Ini kemarin lagi masalah, ya, demo nih, bahas tentang demo. Bagaimana demo? Bagaimana menyikapinya? Begini gitu. Ya. Ini besok lagi masalah bencana alam, bahas bagaimana ini yang jelas sesuai dengan tema. Yang kedua, ya bagaimana khotib minum, ya. Ini sebenarnya khotib nggak boleh minum kecuali darurat, ya. Karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nggak membolehkan khotib minum, ya. Karena orang khotib disamakan dengan khutbah. Boleh nggak orang khotib disamakan dengan sholat? Boleh nggak orang sholat minum? Ya. Nah, kapan minumnya? Ya, sebelum khutbah atau ketika jedah antara dua khutbah. Ya, itu silahkan minum. Tapi kalau lagi khutbah jangan. Ya. Kecuali udah sangat-sangat batuk, nggak bisa lagi kecuali minum dah, gitu ya. Tapi itu terpaksa, uzur. Kalau nggak pakai uzur nggak boleh. Yang terakhir masalah hadiah buat khotib. Ya. Sekali lagi, yang namanya orang dakwah, yang namanya orang ngasih nasihat, sebenarnya nggak layak minta upah, ya. Makanya kalau ceramah jangan sampai pakai tarif. Ingat, ngajar boleh. Bahkan dalam hadis sebaik-baik upah adalah upah mengajarkan Quran. Jadi seorang guru Quran boleh meminta apa? Upah. Cuman paling bagusnya jangan. Tapi boleh. Tapi kalau yang namanya nasihat itu nggak boleh,
minta tarif ya. Dalam hadis Nabi dalam Al-Qur'an, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutinlah orang yang enggak minta upah atas kalian dengan dakwahnya. Ya. Jadi kalau seandainya panitia ngasih, itu namanya hadiah agar menambah kecintaan. Tapi kalau misalnya khotibnya begini, "Nih mohon maaf Pak nih, saya ini biasa khotbah sekali khotbah 10 juta." Misalnya begitu, nggak boleh. Ya. Ceramah begitu juga. "Mohon maaf nih Pak, Bapak tinggal di mana?" "Oh saya tinggal di Tebet." "Oh Tebet itu 5 juta Pak." Oh gitu. DP itu DP, nggak boleh. Ya. Itu ustadz mana yang begitu? Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ya. Makanya jamaah kalau ngundang saya, "Saat bisa hadir gak di rumah saya?" "Bisa." "Saat nggak ada amplopnya?" "Gua datang." "Saat nggak ada makanannya?" "Nggak apa-apa, yang penting ada kopinya." Yang penting ada minum, minimal air putih. Masa kagak ada juga air putih? Air hujan dah kalau nggak ada. Jangan ngomongin melulu masalah apa? Duit. Ya. Dikasih kata ulama, kalau dikasih ambil. Ya. Kalau dipinta jangan pelit. Ya. Begitu prinsipnya. Kalau nggak dipinta jangan minta. Kalau nggak dibagi jangan minta. Ini prinsip dari guru saya. Dalam berdakwah begitu. Saat ada kue ini, saat "Oh iya makasih, terima kasih ya." Bawa pulang. Ya, kalau memang kita nggak butuh kasih tetangga. Saya kalau acara orang meninggal dikasih fidyah tuh. Tahu fidyah? Beras fidyah. Kan fidyah tuh to'amu fidyah itu makanannya orang saya ogah jadi orang miskin. Saya bagi tetangga saya yang miskin. Gitu. Kalau orang pinta jangan pelit. Dan kalau nggak dibagi jangan minta. Pulang ceramah, mungkin tuan rumahnya lupa, dia jalan aja, kagak dikasih amplop. Sampai rumah di WhatsApp, "Mohon maaf Pak Haji, kayaknya ada yang lupa ada Pak Haji." "Apaan ya Ustadz ya?" "Enggak, kayaknya gitu, kayaknya ada yang kurang lengkap begini." "Apaan Ustadz ya?" "Oh iya Ustadz mohon maaf, amplopnya ketinggalan." "Nah begitu dong Pak Haji." Ya Allah. Nggak ada dalam sejarahnya dai seperti itu. Makanya naudzubillah min dzalik ya. Sekarang banyak yang begitu. Saya sempat ditawarin, Ustadz mau nggak saya orbitin masuk TV? Sempat saya masuk TV, cuman saya ogah nggak muat kegedean. Tapi Ustadz syaratnya satu, Ustadz apalin namanya sinetron. Pakai baju jangan yang begini Ustadz, saya ogah. Apalagi udah main tarif ya. Ngeri. Naudzubillah min dzalik ya. Mohon maaf ya kalau seandainya saya beda prinsip, silahkan kalian mau naripin teman-teman ya para dai-dai, tapi saya nggak mau. Apalagi dikasih motor boleh, yang nggak boleh minta motor. Bener gak? Boleh gak dibagi motor? Minta boleh gak? Jangan. Namanya celah minta namanya ya. Itu. Jangan pakai nyindir juga. Ada ceramah begitu. Orang ceramah, saya lagi ceramah berdua, di ceramah nyindir, beo 2 juta ngomong, kiai 100.000 lah. Jangan ya, jangan murah, terlalu murah ilmu kita dihargai. Ilmu kalau dihargai nggak ada harganya, mahal ya. Makanya saya senang ketika antum hadir kemari, antum nyimak, antum nulis, antum nyatet, bawa pulang diajarin, jauh lebih senang dari apa yang dikasih oleh pengurus. Jauh lebih senang ya. Karena itulah saya nggak pernah absen malam Jumat. Bahkan kalau ada orang yang ngundang, Ustaz bisa ceramah nggak Ustaz? Di mana? Di sini. Kapan? Malam Jumat. Nggak bisa. Malam Jumat harga mati. Oh. Kenapa? Saya tahu malam Jumat udah pada nungguin saya ngasih materi tuh. Ceramah yang mana aja, yang amplopnya berapa aja saya tolak malam Jumat. Apalagi istri saya tolak malam Jumat. Ntar malam dikit ya. Baik, yang lain. Baik, terakhir mungkin dan dulu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang akhwat? Kalau tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir dengan masnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau untuk sholat Jumat kan wajib jamaah makmum, yang saya tahu ini harus 1 orang jamaah. Betul. Nah sedangkan di kampung istri saya itu kosong lah sebenarnya, ada Cibudet, ya Singa sana, Lebak
aja singa. Itu kan daerah hubungan bukit 114 cuma dia itu berapa? Boro-boro sampai 40 ya soal tempat ya. Paling hanya 15, 20 dan apabila kita mengikuti sebagai jamaah itu punya gimana? Itu pertama kan. Dan yang kedua, kalau ada masa yang mengatakan soal sangat keras sekali masalah apa ya boleh dijelaskan kalau sadar rutin berubah dan ada satu orang bicara langsung masalah itu menjadi batal semua soal jamaah itu juga berpesan gimana. Terus yang ketiga, kalau kita dalam keadaan berhalangan sholat Jumat saat seperti tugas atau bisa meninggalkan istilah kerjaan kita itu digantikan dengan sholat zuhur, hukumnya gimana? Terus itu ya berbeda tugas yang sampai keamanan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, bagaimana di kampung kita cuma 15 orang ya. Satu begini, dalam masalah jumlah total bilangan itu memang wajib 40. Kalau seandainya sekampung nggak ada 40 orang yang nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib sholat Jumat, ya. Imam Syafi'i. Dan bagaimana? Udah sholat zuhur aja. Emang nggak ada 40 orang begitu. Ya. Tapi nanti kalau seandainya pun pengen memaksakan sholat Jumat, misalnya gitu, kan sudah kita bahas ya. Jumlah total bilangan Jumat tuh orang-orang beda pendapat, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 4 sah, 10 sah, ya. Apalagi 15, 10 aja sah. Ya mungkin nanti kita lihat sikonnya ya. Makanya kudu konsultasi ame ulama setempat, apakah perlu diadakan Jumat dengan 15 orang atau enggak. Karena masih ada titik celahnya. Ya. 40 mazhab Syafi'i, mazhab lain bisa gitu. Artinya kita bisa pindah mazhab dalam urusan sholat Jumat untuk terciptanya sebuah nasihat setiap Jumatnya gitu ya. Jadi bisa diakalin gitu. Lalu yang kedua, berbicara masalah ngomong ketika khutbah itu nggak batal semua, kecuali ini yang khutbah cuma 40 orang, 40-nya ini itu yang hadir satu ngomong batal, bisa satu nih, batal semua. Tapi kalau yang hadir lebih dari 40, yang satu ngomong, yang satu yang batal. Ya. Yang lain nggak kena. Kenapa? Total jumlah bilangan lebih dari 40. Yang terakhir, bagaimana kita meninggalkan sholat Jumat ketika lagi tugas? Hukumnya uzur, dapat uzur, keringanan. Buat orang yang lagi tugas, seperti askar. Coba lihat di TV ya, kalau lagi sholat Jumat tuh ada orang yang diri tuh jagain imam. Itu namanya askar. Dia nggak sholat Jumat. Ya. Kenapa? Uzur, jaga keamanan. Begitupun orang yang sedang jaga duit, misalnya di rumah antum ada duit 2 miliar, dapat kemarin gusuran 2 miliar, ngeri kalau sholat Jumat jalan hilang. Boleh sholat johor di rumah, karena menjaga apa tadi? Harta. Ya ini sekarang apalagi keamanan ya. Tapi pesan saya, kalau nggak sampai sholat Jumat terus-terusan, mending pindah kerja aja. Kenapa? Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali dengan sengaja, maka Allah cap hatinya jadi orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Usahakan cari kerjaan yang mana sholat Jumatnya bisa lebih banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bersama-sama kita dengarkan materi malam Jumat bersama guru kita Ustaz Ahmad Abbasi. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah, amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Keluarga yang senantiasa berdakwah, sakinah wa warahmah. Amin ya Allah. Baik, teman sekalian yang mengucapkan sebagai panitia majelis sholat Al-Ihad. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian yang senantiasa istiqomah hadir mengamalkan majelis sholat Al-Ihad. Dan juga terima kasih mungkin ada jemaah yang mengajak temannya, saudaranya, keluarganya sehingga baru hadir pertama kali. Mudah-mudahan bisa istiqomah selanjutnya dan kami doakan juga mengajak mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah dan mengajak suatu kebaikan. Dan terakhir, pengurus sudah menyediakan konsumsi makanan di bawah. Nanti setelah selesai kajian bisa menikmati hidangan yang sudah disampaikan disediakan oleh pengurus.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebagai ucapan terima kasih. Dan untuk live streaming bisa dilihat di Facebook Masjid Raya Al-Tihad yang di tag saudara Mulyadi. Ya, atau bisa kalau belum masuk grup nanti bisa japri di materinya ada nomor Ustaz Faris yang belum masuk grup majelis sholawat. Di sana bisa juga link rekamannya di grup majelis sholawat Al-Tihad. Jadi yang belum masuk grup majelis sholawat Al-Tihad bisa japri Ustaz Faris. Terima kasih juga pada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan majelis sholawat Al-Tihad ini semakin lama semakin syiar ke depannya. Yang silakan Ustaz Ahmad Faris untuk menutup kajian majelis sholawat Al-Tihad. Baik para jamaah, saya mohon doanya ya untuk para jamaah dan juga saya pribadi yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan buat kita semua. Yang sedang punya hajat, Allah kabulkan segala hajatnya. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang belum punya kerjaan, Allah berikan kerjaan yang halal yang barokah. Yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah. Yang sudah menikah, Allah berikan, menjadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, mati husnul khatimah, berkah dunia akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم حق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة تهدنا وبالخير واختمنا بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج فيه الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم.